pasal dia mendengar audio Al-Quran, audio terjemahan Al-Quran dalam bahasa dia kan. Jadi dia cakap kalau benarlah mimpi ni dari Allah, maka mesti ada persamaan dalam Al-Quran. Jadi ketika itulah dia tak silap saya, dia pernah cerita kat saya, dia pernah dua kali dengar audio tu sampai khatam, dia dengar lagi sekali, dua kali. Jadi dia kata antara ayat yang sama dalam Quran, dia jumpa yang dia merasakan Allah lebih dekat dari urat leher tu kan. Ketika dia baca ayat tu, dan memang itu yang dirasakan dalam mimpi-mimpinya. Jadi ayat yang dimaksud ini adalah ayat di surah Qaf yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran surah Qaf 50 ayat 16. Inilah ayat yang didapati kesamaan rasa pada mimpi yang dialami Muhammad Qasim. Ini sama. Lepas tu yang janganlah berputus asa dari rahmat Allah, itu sering ada dalam mimpinya. Lepas tu yang Allah tidak mensia-siakan orang yang sabar. Contoh kot, dia kata ini pun ada dalam Quran. Saya akan tunjukkan kalimat yang sering muncul dalam Al-Quran tentang janganlah berputus asa dari rahmat Allah, yang mana Muhammad Qasim sering mendengar kalimat itu di dalam mimpinya, dan juga bagian ketika Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan seseorang, dan inilah yang ada dalam Al-Quran. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sungguh dialah yang maha pengampun maha penyayang. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Dan kalian akan dapat melihat di Al-Quran lebih banyak lagi kalimat seperti ini. Lalu, kandungan yang di Al-Quran soal Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan seseorang ada pada surah Hud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Sekarang jelas dan telah menjadi bukti bahwa Muhammad Qasim pun telah memverifikasi mimpinya apakah terdapat kesamaan dalam Al-Quran, dan ternyata mimpinya sejalan dengan Al-Quran. Kalau betul yang menghindari syirik, yang mesej yang selalu yang dalam tu menghindari syirik. Lepas tu where I see the Prophet Muhammad SAW okay. Dan dia juga ada bermimpi yang dia menampak ketinggian Rasulullah ni sampai mencapai arash. Dia nampak. Jadi dia kata dia sangat beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW ni sebenarnya rahmat. Sebab kedudukan Nabi Muhammad SAW ni tinggi, paling tinggi, sampaikan ketinggiannya mencecah ke arash. Lepas tu dalam mimpinya kan Allah mengajarkan, Rasulullah mengajarkannya untuk menghindari syirik dan segala bentuk-bentuknya tu. Dan Allah juga menyuruh dia untuk menyebarkan mimpi. Rasulullah menyuruh dia untuk menyebarkan mimpi-mimpi. Dan pada tahun 2015 dia menyebarkan mimpinya. Dia kata dia pun dia kan pemalu orangnya macam orang yang begini susah kerja ni bagi dia. Jadi dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku upload video ni, janganlah menjadikan aku malu dengan orang ramai. So takutkan orang komen-komen negatif, orang cakap dia berdusta macam kan. Jadi berdoa kepada Allah gitu. Dan dalam satu mimpi Allah beritahu kepada Qasim, aku membantu engkau ni semata-mata kerana engkau sedaya upaya engkau untuk menghindari syirik dan segala bentuk-bentuknya. Saya tambah lagi apa yang saya dah faham kan. Dia kata, jadi dia kata tinggi Rasulullah lebih kurang 5 kaki 11 inci. Dalam mimpinya dia melihat Rasulullah ni memakai serban berwarna putih dan bajunya berwarna putih juga, putih. Lepas tu dia kata Rasulullah ni kalau berjalan, dia berjalan dengan keadaan yang rendah diri, dia tidak bongkak. Jadi kalau berjalan tu berjalan dengan rendah hati, rendah diri. Dan dia kata dalam satu mimpi dia melihat Rasulullah ni dalam satu malam yang gelap gelita. Dia kata dia nampak Rasulullah SAW ni berdiri, nur dari badannya tu hingga menerangi sekitar yang gelap tu sampai nampak sekitarannya tu. Lepas tu dia kata Ustaz tanya tadi pernah ke melihat wajah Nabi SAW kan. Dia kata dia nampak tapi macam bukan jelas. Dia kata dalam beberapa mimpi kadang-kadang nampak dari sini ke bawah, kadang-kadang dari sini ke atas, kadang-kadang mata saja, kadang-kadang keseluruhan badan tapi jauh.
Dan dia kata posisi dia tidak berani melihat. Posisi dia macam solat juga, macam keadaan menunduk. Dia macam tidak berani melihat pun. Tapi dalam satu mimpinya dia kata dia nampak macam mimpi tu fokus kepada mata je. Dan dia kata dia nampak mata tu jelas, bahagian putih mata ni nur, seolah-olah Allah yang mengisikan nur tu sendiri. Katanya bercahaya. Lepas tu dia nampak dalam lens tu, dalam anak mata ni ada macam corak kelopak bunga. Dia kata ada macam kelopak bunga. Dia kata dalam satu mimpi lagi Allah pernah beritahu kepada dia, Qasim, kenapa engkau tidak dapat melihat dengan jelas? Sebab di antara dia dan Rasulullah ni ada 80 hijab. Jadi engkau tidak dapat melihat Rasulullah ni sebagaimana engkau melihat Nabi Sulaiman AS. Dia ada satu mimpi lain yang dia bermimpi jelas muka Nabi Sulaiman AS. Mimpi-mimpi beliau itu dan penjelasan beliau, and all of your explanation in social media and everything. This is barakah from Allah. This is barakah. Okay? Jadi apa yang beliau alami, sekali lagi saya secara pribadi tidak pernah. Ya, beberapa kali beliau mimpi Allah, maksud saya Allah berkata-kata kepada Allah, Allah bercakap-cakap pada beliau, itu barakah dari Allah. Beliau bermimpi dengan Islam. Sekali lagi kita lihat. Di sini dengan jelas Ustadz Rahmat Baikuni mengatakan bahwa dia tidak menolak mimpi Muhammad Qasim dan mengatakan bahwa mimpi ini dari Allah. Bahkan ditegaskan kembali oleh Ustadz Rahmat Baikuni bahwa secara pribadi Ustadz Rahmat Baikuni tidak menolak berapa kali Muhammad Qasim bermimpi bertemu Allah. Yang dimaksud Allah berkata-kata dalam mimpinya. Itulah yang diucap oleh Ustadz Rahmat Baikuni. Saya sendiri belum yakin apakah saya pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dan saya juga sama banyak dosa yang saya lakukan. Tapi intinya di akhir zaman ini saya ingat apa yang Musa sampaikan. Tidak berhenti kebenaran selepas Al-Quran dan Sunnahku, melainkan dengan mimpinya orang-orang beriman. Di sini Ustadz Rahmat Baikuni juga mengatakan bahwa tidak berhenti kebenaran selepas Al-Quran dan Sunnahku, melainkan mimpinya orang-orang beriman. Jadi cara Allah membimbing kita setelah Rasulullah berhenti adalah dengan mimpi orang-orang beriman. Kenapa demikian? Karena pertarungan hak dan batil tidak berhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW. Betul. Tidak berhenti. Bahkan berlanjut sampai bawah. So we are now in the last of year, the last episode of human civilization, called hak and batil, between hak and batil. Jadi hari ini kita berada di babak terakhir. Jika Allah memberikan mimpi semacam ini, itu karunia dari namun bukan untuk mengklaim. Tapi alhamdulillah belum menyampaikan begitu, apalagi dikutuskan. Maka saya yakin beginilah cara Allah menjelaskan kepada kita apa yang akan terjadi. Di laptop saya masih ada video bro. In my laptop, lot of your videos. Video to see mana video. Saya simpan satu folder khusus mimpi beliau dan cerita. Sebenarnya saya sudah mengambil sampai ini dari, tapi demi ada kesaksian semua. Karena di sini kita untuk menyaksikan. Tapi ini sekali lagi, jangan dibantah beliau lebih saja. Menurut saya mengatakan menyikapi ini bahwa ini kalau karunia dari Allah untuk menunjukkan tentang kebenaran fakta-fakta yang akan terjadi dalam nubuwah. Ustadz Rahmat Baikuni menyikapi mimpi Muhammad Qasim bahwa ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kebenaran fakta-fakta yang akan terjadi, nubuah. Jadi dia cakap, Ustaz bertanya adakah melihat tentang Palestin dalam mimpinya. Dia cakap pada 2017 dia ada bermimpi di mana Presiden Israel dan Amerika berbincang dan berkata selepas ini Palestin hanya akan tinggal nama sahaja pada 2017. Dan sekarang memang terjadi begitu. Dalam mimpinya dia berkata peperangan ini akan dimulai dengan Palestin, di mana Palestin itu nanti daripada Palestin ini akan berkait-kait dengan negara Arab yang lain. Dari perang yang kecil-kecil dia akan merebak menjadi perang yang besar. Daripada perang yang besar dia merebak lagi menjadi perang dunia ketiga. Katanya ketika perang dunia terjadi, dia terjadi di tanah Arab, di mana tanah Arab ni menjadi medan perang. Tapi peperangan tu US ada, Rusia ada dalam mimpinya. Saya tambah sikit apa yang saya faham. Jadi pada masa yang sama dia kata di negara timur, di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, mimpi dia ni tersebar luas. Dia kata dalam mimpinya, dia kata mimpi dia tersebar luas. Dan orang-orang Indonesia, Malaysia, Bangladesh, ini semua
mereka ni menyertai Pakistan dalam peperangan Ghazatul Hind. Ghazatul Hind tu dia kata nanti India ni akan dibantu oleh Israel juga, akan